I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi Gunawan dengan NIM L021201030 Praktikum Dinamika Populasi 2023, di mana saya akan membahas mengenai 7 materi, diantaranya itu pengukuran panjang biota, kelompok umur, pertumbuhan, mortalitas, yield, perekrutmen, dan potensi lestari dan tingkat eksploitasi. Yang pertama yaitu pengukuran panjang biota, di mana definisinya yaitu pengukuran yang berkaitan dengan ukuran panjang, lebar, tinggi, dan bagian-bagian pada tubuh ikan. Terus ada 3 prinsip pengukuran. Yang pertama itu adalah panjang total adalah jarak antara kepala terdepan dengan ujung sirip ekor paling terbelakang, dan panjang cagak yaitu jarak antara ujung kepala terdepan sampai dengan lekukan sirip ekor. Terus yang ketiga yaitu panjang baku, di mana lah jarak antara ujung kepala terbang sampai ke pelipatan ekor. Terus selanjutnya yaitu kelompok umur, di mana untuk kelompok umur ini tujuannya yaitu untuk mengkaji aspek umur organisme, di mana kita akan mengetahui sebaran kelompok umur yang menunjang produksi sektor perikanan yang bersangkutan, menduga laju mortalitas alami dan penangkapan yang mempengaruhi stok ikan tersebut, serta sekaligus menduga exploitation rate dan menilai tingkat sustainability power dan potensi yield stok tersebut. Terus kayak di sini ada 3 metode, ada beberapa metode dalam penentuan kelompok umur. Yang pertama adalah metode Harding. Metode Harding ini merupakan hubungan antara upper paper limit dan midpoint dari interval panjang frekuensi relatif kumulatif yang diobservasi, yang membentuk garis lurus pada probability paper dan Sigonate kurva pada grafik biasa. Terus metode Hasselblad, studi evaluasi histogram frekuensi panjang, nilai frekuensi per kelas, frekuensi observasi, dan kembali menurut distribusi normal. Terus ada metode Tanaka, yang dimana pengelompokan kohort terhadap data frekuensi panjang yang diperoleh dari panjang rata-rata dan tiap kelompok umur. Dan ada metode Bhattacharya, yaitu pemisahan kelompok umur yang mempunyai distribusi normal dan masing-masing kelompok umur tersebut merupakan kohort. Terus selanjutnya itu pertumbuhan, di mana pengertian pertumbuhan sendiri yaitu suatu hal yang berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, dan ukuran yang dapat diukur dengan ukuran berat dan panjang. Terus adapun faktor yang mempengaruhi yaitu ketersediaan makanan, faktor stres, penyakit dan parasit, faktor genetis, dan lingkungan alami seperti kualitas air. Terus adapun rumus untuk pertumbuhan metode von Bater-Lange itu adalah panjang ikan pada saat umur sama dengan panjang asimtot ikan di dalam kurung 1 kurang dengan E dipangkatkan dengan min K dalam kurung T kali T0. Selanjutnya itu mortalitas. Mortalitas merupakan penurunan stok dari suatu populasi yang menyebabkan tingkat kematian baik secara alami maupun akibat dari penangkapan. Adapun faktornya yaitu adapun pendugaan mortalitas alami dengan menggunakan metode Raker yaitu M sama dengan 1,521 dalam kurung TM 50%, 0,72 dikurang 0,155 per bulan. Untuk penentuan mortalitas alami untuk ikan dengan menggunakan rumus Pauli yaitu log M sama dengan min 0,066 dikurang 0,279 log L asimtot ditambah 0,6543 log K ditambah 0,463 dikali log T derajat Celcius. Selanjutnya mortalitas total dengan persamaan Baverton dan Hall, yaitu laju mortalitas total sama dengan koefisien laju pertumbuhan panjang asimtot dikurang panjang rata-rata ikan yang tertangkap dikurang dengan ukuran terkecil ikan yang tertangkap. Mortalitas penangkapan diduga dengan menggunakan hubungan Z sama dengan M tambah F, maka F
sama dengan Z kurang M. Terus selanjutnya yaitu yield per recruitment. Yield artinya sebagai porsi atau bagian dari populasi yang diambil oleh manusia. Sedangkan rekrutmen adalah penambahan suplai baru yang sudah dapat dieksploitasi ke dalam stok lama yang sudah ada dan sedang dieksploitasi. Metode yield per recruitment merupakan salah satu model non-linear yang disebut juga model analisis. Yield per recruitment atau Y per R diketahui dari persamaan Bufferton dan Holt dalam Spear et al. 1989, di mana rumusnya yaitu Y per R sama dengan E kali UM per K1 dikurang dengan 3U bagi 1 ditambah M tambah 3U kuadrat dibagi 1 tambah 2M dikurang U pangkat 3 dibagi 1 tambah 3M. Selanjutnya yaitu potensi lestari dan tingkat eksploitasi. MS yang merupakan hasil tangkapan tahunan yang paling besar yang dapat diambil dari stok secara berkelanjutan tanpa mempengaruhi tangkapan tahun-tahun selanjutnya. Adapun maximum average yield adalah istilah yang digunakan dalam pengolahan perikanan yang merujuk pada tahapan tangkapan rata-rata jangka panjang terbesar yang dapat diambil dari stok ikan dalam kondisi berkelanjutan. Selanjutnya itu adalah CPUE, catch per unit effort, adalah salah satu metode yang digunakan untuk menentukan hasil jumlah produksi perikanan laut yang dirata-ratakan dalam tahunan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum dinamika populasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kalau misalnya ada salah, datanya dari saya sendiri dan yang benarnya hanya Tuhan semata. Saya ucapkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.